Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ashabul Kahfi, SOS MA selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi, serta rekan-rekan kelompok saya yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul Media Massa dan Perempuan. Saya Filsa selaku moderator dan sekaligus pemateri pertama. An-Nadia pemateri kedua, Rabiatul Adawiyah pemateri ketiga, dan Nurul Asyaratul pemateri keempat. Langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu media massa. Sering kita dengar kata media massa, tapi tahukah apa itu media massa dan apa pengertian media massa? Fungsi media massa secara garis besar, media massa sangat berpengaruh pada kestabilan pada suatu negara. Media massa mempunyai peran yang signifikan sebagai bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Sekarang media massa adalah salah satu wadah aspirasi masyarakat untuk dijadikan perlawanan, mengontrol pergerakan pemerintahan dalam suatu negara. Dari media massa ini, kita bisa tahu tentang apa yang terjadi di negara kita bahkan di dunia. Untuk itu berikut adalah pengertian media massa. Media massa atau dalam bahasa Inggris mass media adalah singkatan dari media komunikasi massa. Dalam bahasa Inggris mass communication media, yang artinya media massa adalah sarana penyampaian pesan aspirasi masyarakat sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita atau pesan kepada masyarakat langsung secara luas. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemaparan materi kedua. Baik, saya An-Nadia akan melanjutkan pembacaan materi dari pemateri pertama. B. Perempuan dan media massa. Perempuan dan media massa merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hampir tidak ada satu jenis media massa pun saat ini yang tidak mengangkat sosok perempuan dalam pemberitaannya. Dunia perempuan saat ini memang telah mengalami perubahan yang luar biasa, tetapi isu-isu kesetaraan dan relasi gender masih terus menghiasi wacana media massa hingga detik ini. Berbagai wacana media massa masih menunjukkan ketidakadilan. Keberadaan perempuan dalam media massa masih saja belum seperti yang diharapkan kaum perempuan, seperti dalam jurnal Superman 2012, bahwa hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang hasanah hukum hak asasi manusia di Indonesia, pengaturannya dapat ditemui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 KUHP Pidana, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Peradilan HAM, dan berbagai peraturan lainnya. Penegakannya dilakukan oleh institut negara dan para penegak hukum. Salah satu sumber utama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1948 tentang ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Gender adalah suatu konstruksi sosial yang melahirkan suatu perbedaan, lahir melalui proses yang panjang. Proses-proses penguatan perdanaan gender tersebut termasuk di dalam proses sosialisasi, kebudayaan,
keagamaan, dan kekuasaan negara. Proses ini terjadi akibat bias gender sehingga gender di suatu esensial bersifat natural. Fungsi media massa sebagai sarana sosialisasi, nilai-nilai media menempati posisi yang strategis. Sebab dengan itu media massa dapat menjadi institusi yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan realitas sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bagian C tentang stereotipe terhadap perempuan. Stereotipe memproyeksikan pola pikir masyarakat pada perempuan. Kalangan feminis pasca modern yang meyakini bahwa stereotipe terhadap perempuan tersebut kemudian dibesarkan oleh industri media. Pendekatan feminis strukturalis Simone de Beauvoir telah mengilhami Orner dalam Astrini tahun 2013 dalam menilai bahwa subordinasi perempuan secara universal adalah dampak dan fungsi khas mereka dalam tradisi dan budaya yang melekat di masyarakat. Perempuan dianggap sebagai seorang pengasuh dan orang yang membesarkan anak. Perempuan selalu diidentifikasi pada ranah domestik. Pada posisi yang berbeda, hierarki gender menempatkan laki-laki sebagai gender yang perkasa, selalu menang, tak pernah menangis, dan hanya bertanggung jawab secara publik, bukan secara domestik. Hal inilah yang membuat orang-orang di luar hierarki menjadi kesulitan untuk diterima dalam nilai-nilai tersebut. Padahal di luar dua kelompok gender tersebut, ada juga kelompok lesbian, gay, biseksual, transseksual, atau LGBT yang keberadaannya dipinggirkan, menurut Astrini tahun 2013. Konstruksi gender dalam konteks patriarki membuat perempuan sulit untuk mengubah takdirnya. Pada masa revolusi industri, konstruksi ini mengemukakan dalam Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, hari ini mengejawantah dalam boneka Barbie menurut Luciana tahun 2010, stereotipe yang melekat pada perempuan dan hierarki gender yang baru ini yang kemudian menimbulkan sejumlah persoalan baru yang terjadi di kalangan masyarakat. Contohnya, perempuan yang mengalami berbagai hambatan karena nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat membatasi akses dan kesempatan mereka. Stereotipe inilah yang melestarikan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan industri media kita yang merupakan propagandis yang terdepan dalam menyampaikan stereotipe tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azaliatul Hidayah selaku pemateri keempat. Adapun materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang peran media dalam menciptakan stereotip tentang perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa media massa berfungsi menyampaikan fakta. Karena itu, gambaran perempuan dalam media massa merupakan cermin realitas yang ada dalam masyarakatnya. Mengharapkan setara dalam segala sesuatu adalah sebuah utopia, meskipun kaum wanita bisa saja berdalih itu adalah cita-cita dan perjuangan. Ketimbang mempersoalkan terus-menerus mengenai kesetaraan gender. Feminis maskulin alangkah lebih baiknya jika perempuan lebih menunjukkan prestasi, karya, kecakapan, dan peran dalam masyarakat yang tidak kalah dengan kaum laki-laki, sehingga gambaran ideal tentang perempuan pun akan tampil dalam media massa. Dalam media di Indonesia, stereotip tentang perempuan melekat dalam berbagai tayangan,
dari sinetron, infotainment, telewicara, hingga berita. Gambaran tentang perempuan pemarah, pencemburu, pendendam ada dalam tayangan sinetron. Tayangan infotainment mempropagandakan pasangan sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan perempuan. Jika seorang artis perempuan tidak memiliki pasangan, maka ia akan terus dikejar-kejar pertanyaan pekerja infotainment. Status lajang menjadi status buruk bagi perempuan yang dilekatkan oleh infotainment di televisi kita. Hal lainnya adalah status cantik yang melekat dalam industri media televisi. Siapa saja tampil menjadi selebritas di televisi harus selalu cantik. Jika tidak cantik, maka seorang perempuan akan mendapatkan ejekan seperti tidak seksi, kurang putih mukanya, atau mukanya yang kurang menjual, kalah pamor dari perempuan cantik lainnya. Asrini, tahun 2013. Stereotip tentang cantik ini tidak hanya menjadi dalam industri periklanan di media, namun telah menjalar di ruang-ruang redaksi di pemberitaan televisi. Stereotip yang sangat jarang terjadi di ruang redaksi di media cetak maupun radio. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.